Pemirsa Insert, kita mau buka pintu rumah seorang artis, pemain film, sinetron, dan juga banyak yang nggak tahu. Beliau tuh, mantep banget dulu profesinya. Tapi sekarang kita lihat dulu, ini area rumahnya. Wih, Mas Adit. Nah, ini anaknya. Boleh masuk nggak? Ibu ada di dalam. Ya udah, ini lagi latihan. Waduh, ya udah lanjut. Maaf ya diganggu ya. Ntar abis ini saya ikutan latihan deh. Untung aja Mas Indra nggak keterusan workout sama anaknya ya. Bisa-bisa lupa nih buat nyamperin pemilik rumah. Penasaran kan kira-kira siapa? Cluenya sih nggak jauh dari dunia acting ya. Tapi sosok yang satu ini spesial banget. Karena dulunya jagoan di lapangan hijau. Wede, langsung aja deh yuk kita ketuk pintunya. Coba kita buka pintunya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini loh. Boleh masuk nggak nih kita? Silahkan boleh Mbak ya? masuk, Asik. Mas Indra. Yuk kita masuk. Kamu peninggalan ibu kamu satu-satunya yang sangat berharga untuk nenek. Bilang sama Bara, hati-hati bawa mobilnya. Iya, Nek. Masa sayang sama nenek. Kok bisa nyanyi? Kawan-kawan, atas permintaan orang banyak, Bu Wit diharap menyanyi. Ore, Bu Wit nyanyi. Ibu Wit nggak bisa nyanyi. Nyanyi. Kalau di kamar mandi kok bisa? Suaranya bagus, juragan sepuh. Mang Iskak. Gimana pemirsa? Masih inget nggak nih dengan Mutia Datau? Mungkin bagi kaum milenial seringnya lihat di film-film horor atau sinetron kali ya. Tapi buat geng 70 sampai 80-an pasti udah pada ngeh dong ya kalau beliau ini dulunya kiper jagoan timnas putri Indonesia. Widih, ajakin ke dalam sambil keliling rumahnya dong Mas. Sekalian nostalgia bareng gitu. Lagi ngapain ini sekarang? Lagi nungguin Indra. Asik. Akhirnya kita tiba juga di rumahnya. Ini menyenangkan sekali loh. Suasananya nyaman sekali di sini. Kalau beliau ini, sekarang udah jadi instruktur yoga. Iya, betul. Jadi ngasih kelas di mana aja, Mbak? Kenapa? Aku semenjak sebelum COVID, aku banyak sih ngajar di kantor-kantor. Gitu. Tapi setelah COVID ya udah pada vakum, jadi aku ngajarnya private sama ada satu studio. Waduh, itulah kenapa rahasianya awet muda beliau nih. Lihat dong, sampai sekarang masih cantik banget. Suasana rumahnya bisa dibilang luas, nyaman dan adem ya pemirsa. Apalagi banyak anabul gemes yang bikin betah di rumah. Tapi lebih dari itu, ada salah satu sudut ruangan nih yang penuh dengan kenangan. Mulai dari foto-foto keluarga sampai ini nih momen ketika Mutia berlaga. Waduh, penampilannya Mbak Mutia bikin salfok deh ya. Kita ke satu sudut, di sini kayaknya banyak memori banget nih. Nah, ini yang mungkin pemirsa juga banyak yang nggak tahu. Oh iya tuh sepak bola. Ini ada bola. Ada bola. Tapi ini udah kempes, nggak sempet nih. Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia DKI Jakarta. Wah, siapa dia? Ini pemain Taiwan, bukan saya. Bukan ya? Saya ada di dalam sini. Di mana coba? Di bukan sini, ini laki-laki. Ini waktu kita ikut Women Asian Football di Taiwan. Taiwan waktu itu. Tahun 77. 77 guys. Ya, berarti nih aku. Wah. Nah. Ya, ini tim Indonesia pasti. Indonesia. Nah, Ya udah kan? tuh. Nah, tim ini dia. Indonesia. Ini aku nih, di situ tulis Mutia Datau. Usia berapa nih, Mbak? Ini kalau nggak salah umur saya masih 19 tahun. 19 tahun. Lah, Mbak Mutia sendiri mulai olahraga sepak bola tuh di usia berapa? Dari usia 14 tahun. Dari 14 tahun. 14 tahun dari SMP. Dari SMP udah main bola. Iya. Jagoan. Itu nggak dimarahin sama orang tua biasanya? Ya, nggak dimarahin sih. Nggak dimarahin. Nggak Malah diarahkan ya? Iya, Oh hebat. Gitu. Boleh diperlihatkan nggak? Ini fotonya adalah pada saat? Aku ini pertandingan di Sumantri Bojonegoro. Kartini Cup. Kartini Cup. Oh, Kartini bentar. Cup. Ini aku. Ini? Iya.
kiper dong. Ya emang kiper aku. Kiper? Kiper aku, iya. Wih, kenapa tuh jadinya kok memilih posisi sebagai kiper? Nah itu dia mungkin karena dilihat tubuh saya lebih tinggi ya, lebih tinggi dari pemain lain. Gitu. Jadi sebenarnya waktu dilatih juga sama, latih biasa seperti pemain-pemain biasa. Tapi mungkin dilihat nih mungkin berbakat ini, jadi saya diambil untuk jadi kiper ya. Alhamdulillah memang tepat sih pilihannya. Tepat ya? Karena saya juga suruh lari agak capek juga. Mendingan jadi kiper aja di situ ya kan, stay aja ya. Tapi bukannya kalau kiper tuh jadi lebih deg-degan ya Mbak ya? Memang sih, emang sensasinya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan udah tanggung jawab kita ya. Udah komitmen kita sebagai kiper. Dan kita kan dilatih juga kan tekniknya. Gimana cara nangkep. Awal mulanya banget akhirnya ke sepak bola tuh gimana Mbak? Apakah memang dari kecil sukanya main bola, kemudian dilihat sebagai oh ini kayaknya berbakat nih, langsung diarahkan ke sana sama orang tua? Enggak sih, sebenarnya gini, seperti anak-anak pada anak-anak seperti anak-anak yang lainnya lah ya, suka main gitu ya. Tetapi memang saya sih agak tomboy gitu ya dulu ya. Jadi mainnya tuh lebih banyak sama anak laki-laki. Nah, jadi kalau ikut mereka main bola di ujung rumah saya di jalan tuh dulu belajar. Kayaknya di gang sini nih. Kayak gitu ya, dulu kan rumah saya di gang. Terus di situ ternyata ada pelatih sepak bola putri Buana ini. Tinggal di situ, dekat situ. Mungkin dia lihat kali, dia lihat ini cewek main bola gitu, tapi akhirnya dia panggil saya. Kamu mau suka main bola? Aku bilang, iya suka Pak. Namanya Pak Saipur, itu Saipur udah meninggal sekarang. Terus kalau main bola, ada cewek-cewek main bola mau nggak? Oh mau gitu. Ya udah, nanti setiap hari Rabu sama Minggu latihan. Latihan tuh. Ya udah, akhirnya saya ikut sama dia tuh. Terus diem-diem orang tua nggak tahu. Jadi naik motor sama dia naik motor. Mau kemana? Mau naik motor tuh latihan. Terus nggak punya sepatu bola, akhirnya ngomong, akhirnya dibeliin sama pada saat bilang sama orang papi, tua. Boleh. Wah untung juga dong ya. Tantangan jadi pemain bola gak cuma soal latihan aja ya ternyata. Karena sering dicap cewek tomboy, mau gak mau harus ngikutin keinginan orang tuanya deh ya buat unjuk bakat di ajang lain. Sambil menyelam minum air gitulah ya ceritanya Bes. Jadi pemain bola iya, jadi abang none Jakarta Barat juga iya. Ujung-ujungnya nyemplung jadi pemain film deh. Pakai casting gak pertama? Pakai casting, saya di sini casting nih di apa? Ini film pertamanya? Iya, di Sepasang Merpati. Sepasang Merpati. Iya, ini casting. Wih. Ini casting sih, itu sama Hairul Umam kan. Oh itu sutradara top banget. Sutradaranya. Tapi pada saat itu berarti kan sempat berjalan bersamaan tuh acting dengan main bola, atau main bolanya berhenti stop kemudian pindah langsung ke acting? Jadi gini, kalau mau ada pertandingan, ya aku ikut pertandingan, tapi nggak sampai lama sih. Aku mulai dari 77 sampai tahun 82 kalau nggak salah. Udah nggak. Abis itu kan 83 nikah. 85 nikah. 82 kerja di bank sampai sampai lama sih. Kerja di bank itu berarti masih nyambi juga sambil acting? Enggak, berhenti Enggak. stop total. Jadi aku udah kerja di bank udah nggak syuting. Ya kan kerja di bank mana mungkin sih syuting. Karena Kan gini. Kata mami kamu tuh mau main film terus. Kan itu masa depannya nggak ada gitu. Katanya gitu dulu. Terus ya udah. Ikutin aja mami ya. Ada yang nemenin, ada yang nawarin. Diterima. Jadi keterusan. Tuh kan Mbak, sekarang jadi keterusan terus buat main film kan? Tapi masih tetap jaga badan dong. Kalau scroll sosmed sih sekarang lagi aktif-aktifnya nih jadi instruktur yoga. Tuh Mas Indra, mumpung ada ahlinya, bisa kali ajakin collab bareng. Gitu, jadi ini paha depan didorong ke belakang, didorong ke hamstring. Gitu. Hamstringnya ketarik. Oke, sekarang crow pose. Aku bisa nih tuh. Bener gak ya? Tapi ya ini ada gurunya, kalau misalnya salah nanti langsung dibenerin.
tau nggak? Salah ya? Bener. Bener. Cuman kamu harus begitu kamu harus gini. Oh, Otot. harus ditekan otot. Enggak, otot perut kamu harus tarik semuanya. Coba ya. Terus dadanya angkat. Dadanya gitu. angkat? Iya dong, dadanya angkat. Tapi kan otot perutnya kenceng semuanya nih. Nih, masukin ke dalam. Oke, oke. Nah, gitu. Oke. Masukin ke dalam. Masuk. Iya, masukin ke dalam. Terus tahan. Oke, ya. Amatir. Jika ngelihat ke belakang kemudian ada pilihan nih sebenarnya. Mungkin kalau waktu itu menekuni bidang sepak bola bisa aja kayak Megawati ya. Wow, ditarik sama Korea jadi go internasional. Bisa juga loh Mbak Mutia waktu itu ya kalau di jalur itu jadi sepak bola bener-bener atlet gitu ya. Iya. Atau ya ini jadi artis. Iya. Lebih memilih yang mana sebenarnya kalau boleh salah satu aja? Salah satu aja sih kalau boleh dibilang memang olahraga tuh Olahraga ya? oke sih. Sepak bola aja? Sepak bola aja sih kayaknya. Sehat gitu ya. Sehat ya? Sehat. Walaupun sekarang juga kan Kalau film juga oke juga, tapi kan nggak boleh ya. Cuman kadang-kadang suka sampai pagi itu loh kalau udah tua kan. Masih sekarang Capek syutingnya sampai ya. pagi? Iya, kalau ini ya ada lah. Horor kan juga malam-malam. Jadi kan syutingnya mulai sore sampai pagi, ya kan. Tapi ya udah itu konsekuensi ya. Jalanin aja ya. Jalanin aja. Jika ditanya sama orang rahasia kebahagiaan yang Mbak Mutia hingga sekarang apa? Kalau aku sih bahagia itu, yang namanya bahagia itu memang harus kita buat sih. Kalau menurut aku. Nggak bisa kita, semua orang di dunia ini pasti punya masalah. Tapi kan sejauh mana kita harus bisa, bisa bagaimana kita mengatasi masalah itu. Ya. Gitu. Kalau mau dibuat ruwet ya ruwet. Tapi kalau kita ruwet kita makin pusing. Jadi ya udah pasrah aja, jalanin aja. Ya. Pasti ada jalan. Gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Mutia. Thank you so Sama-sama. much. Sudah boleh main-main ke sini. Iya, terima Semoga nanti kasih. kita bisa main bola bareng.